pagi Bapak Ibu, masih semangat ya? Iya, perkenalkan saya Dr. Francisca dengan Dr. Ci. Kami berdua adalah residen kardiologi dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Mungkin ada yang pernah ketemu sama saya 2 bulan lalu, kayaknya saya barusan dari sini juga memberikan tausiah sama Dr. Firdaus. Jadi hari ini kami akan menyampaikan sedikit materi saja mengenai perawatan pasca serangan jantung atau perawatan pasca sindroma koroner akut. Mungkin Bapak Ibu di sini ada mungkin yang pernah mengalami serangan jantung atau keluarganya pernah mengalami serangan jantung atau pasangannya pernah mengalami serangan jantung. Terus setelah serangan jantung belum tahu apa yang harus dilakukan, apa dok yang harus saya lakukan di rumah. Jadi kami mau menyampaikan sedikit beberapa hal mengenai perawatan pasca serangan jantung. Yang pertama, serangan jantung itu tentunya adalah hal yang menakutkan bagi banyak orang. Karena serangan jantung itu tergantung dari berat serangannya, ada beberapa yang perawatannya panjang. Mungkin di rumah sakit butuh obat-obatan khusus, pakai banyak alat-alat gitu ya, tinggal di ICU lama, bahkan mungkin pakai ventilator gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi ada beberapa yang mengalami serangan jantung itu sebagai sesuatu yang traumatik. Nah tentunya kalau sudah pulang itu akan menjadi takut untuk ngapa-ngapain gitu. Jadi takut mau aktivitas fisik, takut mau ini, takut mau itu karena pengalaman yang traumatik tersebut. Nah perawatan pasca serangan jantung itu ada terdiri dari beberapa hal. Jadi pasca serangan jantung, pasien-pasien yang berhasil melalui episode akut serangan jantung itu ada yang kita sebut sebagai namanya prevensi sekunder. Prevensi sekunder adalah bagaimana cara kita mencegah serangan yang berikutnya. Nah, serangan yang berikutnya itu tidak hanya dalam bentuk serangan jantung. Jadi kalau kita melihat proses dari serangan jantung itu, proses penyakitnya, proses yang sama juga terjadi di banyak organ yang lain, termasuk di otak, termasuk di pembuluh darah perifer ya, kaki. Jadi bisa saja serangan selanjutnya itu bentuknya dalam bentuk stroke atau dalam bentuk sumbatan pembuluh darah kaki. Jadi tujuan pasien-pasien perawatan pasca serangan jantung adalah prevensi sekunder atau mencegah serangan berikutnya. Dan yang kedua, mengembalikan fungsi pasien tersebut sebisa mungkin sama seperti sebelumnya. Jadi yang sebelumnya masih bekerja kantoran, yang kita harapkan masih bisa bekerja lagi. Yang sebelumnya mungkin mengajar, kita harapkan bisa mengajar lagi. Jadi mengembalikan pasien sesuai dengan status fungsinya yang sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk prevensi sekunder ini. Yang pertama adalah manajemen penyakit jantung koronernya. Jadi pasien-pasien pasca serangan jantung, apakah itu dilakukan pemasangan ring jantung, sebagian besar pasti akan dilakukan pemasangan ring jantung. Apakah itu serangan jantungnya hanya diberikan obat, jadi diluruhkan bekuan darahnya dengan menggunakan obat atau kita bilang namanya trombolitik atau fibrinolitik, atau bahkan mungkin hanya disuntik antikoagulan saja, tentunya harus minum obat-obatan yang berbeda dari biasanya. Jadi ada obat yang namanya pengencer darah antiplatelet 2 macam, itu wajib diminum selama minimal 1 tahun, kecuali ada event perdarahan. Kemudian ada obat-obatan lain seperti obat yang namanya statin, yang belakangnya statin ya, atorvastatin, rosuvastatin, itu adalah obat-obatan penurun kolesterol. Tujuannya apa dok? Kolesterol saya nggak tinggi, kalau misalnya di lab kolesterol saya misalnya cuma 90, masih di bawah dari nilai referensi lab. Nah yang harus disadari adalah pada pasien-pasien pasca serangan jantung, dia tergolong dalam pasien kita kategorikan resikonya adalah very high risk. Jadi target LDL-nya itu tidak sama seperti yang tertera di dalam laboratorium, tapi target LDL-nya adalah, ada yang ingat? Di bawah 55. Jadi LDL-nya targetnya adalah di bawah 55. Tidak semua orang bisa mencapai target tersebut meskipun dengan sudah atorvastatin 40 gitu ya. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa mencapai target tersebut, misalnya karena sudah pakai dosis maksimal masih tinggi, atau sudah pakai coba naikkan dosis maksimal tapi muncul efek samping dari statin, misalnya nyeri-nyeri otot, maka kemudian targetnya adalah penurunan 50% dibandingkan dengan nilai awal. Gitu. Jadi misalnya nilai awalnya 180, ya udah 90 ke bawah itu udah bagus. Tapi
Secara teori target yang kita tuju adalah kurang dari 55, kalau bisa di bawah 55. Itu terbukti efektif untuk mencegah event berikutnya. Kemudian gimana dong kalau yang punya tekanan darah tinggi? Kalau punya tekanan darah tinggi, maka targetnya adalah di bawah 140/80. Jadi 130/80 gitu ya, target tekanan darahnya. Kalau punya diabetes gimana? Kalau punya diabetes, target tekanan darahnya agak lebih rendah lagi biasanya, di bawah 130/80. Nah kemudian kalau punya diabetes, targetnya apa dok? Yang mau dicapai? Targetnya adalah biasanya HbA1c, targetnya HbA1c di bawah 7 ya. Jadi apa namanya, itu adalah target-target yang harus dicapai setelah serangan jantung supaya tidak terjadi event lagi. Kalau yang sebelumnya merokok harus berhenti merokok. Tidak ada ceritanya setelah serangan jantung itu, ya dok saya kurangi dulu 1 pak, sekarang 3 batang sehari, nggak bisa. Jadi stop total. Jadi kalau misalnya yaudah nanti kalau saya kurangi sedikit mungkin resikonya berkurang sedikit, nggak ada. Jadi harus stop merokok, nggak boleh. Kemudian bukan mengurangi tapi harus stop ya. Susah ya berhenti merokok. Susah. Pengaruh Bu. Jadi kalau misalnya masih merokok lagi, ya ring yang sudah dipasang bisa muncul sumbatan lagi di dalamnya, atau yang pembuluh-pembuluh darah lain yang awalnya sumbatannya nggak signifikan makin bertambah ya. Kenapa? Nah kalau kopi itu in moderation, jadi dalam jumlah yang wajar gitu ya. Kalau sebenarnya gini, kalau misalnya minum kopi, apalagi kopi-kopi yang strong, yang kafeinnya kuat, itu nanti akan berlawanan efeknya dengan obat yang biasa kita berikan, bisoprolol. Jadi tujuannya bisoprolol itu menurunkan heart rate atau detak jantung supaya kalau aktivitas nggak terlalu naik-naik banget. Jadi kebutuhan jantungnya nggak banyak. Kalau minum kopi yang terjadi apa biasanya? Deg-degan. Iya, itu yang kita nggak mau. Kenapa? Iya, yang kopi yang ringan atau yang decaf, yang decaffeinated ya, jadi nggak ada kafeinnya, jadi nggak ada efek seperti itu ya. Kemudian berat badan kita harus mencapai berat badan target dengan BMI di bawah 25. Kalau orang Asia katanya sih 23, tapi itu lebih cenderung ke Asia Timur ya, yang memang secara genetik badannya kecil. Jadi target kita BMI di bawah 25. Kira-kira targetnya itu yang harus dicapai. Kemudian aktivitas fisiknya gimana dok? Aktivitas fisiknya biasanya Bapak Ibu kalau kayak di Saiful Anwar, kita sebelum pulang itu ada yang namanya latihan jalan atau uji jalan 6 menit. Nah jadi dari situ uji jalan 6 menit itu akan ada kertasnya dikasih sama pasiennya yang boleh dilakukan di rumah ini sesuai dengan perhitungan dari hasil tersebut. Kemudian nanti kalau misalnya kalau di Saiful Anwar itu, kalau kita setelah habis uji jalan, kalau ada pertanyaan misalnya, dok saya boleh kembali bekerja kapan atau ini kapan, itu nanti akan disampaikan oleh dokternya. Kembali bekerjanya kapan? Tentunya ketika kapasitas fungsionalnya sudah mencapai target. Misalnya minimal 4, kita ada satuan namanya METS ya. 4 METS itu adalah kemampuan fisik yang dibutuhkan atau kapasitas fungsional yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman gitu. Kalau masih jalan sedikit sesek, naik tangga dikit sesek, ya saya rasa itu mungkin lebih baik jangan kembali ke pekerjaan yang membutuhkan banyak berjalan atau banyak naik turun tangga gitu ya. Aktivitas fisiknya kayak gitu. Jadi kalau ditanya aktivitas fisiknya bagaimana? Aktivitas fisiknya kalau gampang-gampangannya nih, sehari-hari kalau misalnya nggak punya hasil uji jalan 6 menit itu adalah symptom limiting. Jadi sesuai dengan gejalanya. Kalau misalnya coba jalan sekarang 100 meter, dok 100 meter nyeri dada, stop sampai di situ. Besok coba lagi. Jadi patokannya adalah ketika muncul gejala, maka pasien itu harus belajar untuk mengenali pada saat kapan nyerinya itu muncul, dan pada saat itulah mungkin harus stop. Nanti besok dicoba lagi. Nanti akan lama-kelamaan maka akan membaik seiring dengan perbaikan dari penyakitnya dan minum obatnya. Kira-kira gitu. Gampang-gampangannya kalau saya nggak tahu dok kemarin ininya nggak dikasih tahu, nggak ada lembarannya, ya udah. Jadi berdasarkan symptom limiting, atau kalau udah muncul gejalanya stop dulu. Nanti besok coba lagi. Tapi
yang harus ingat adalah serangan jantung jangan takut bergerak. Itu dia. Harus terus bergerak. Meskipun harus mengenali kapan saya harus berhenti. Gitu. Itu sih. Jadi kadang-kadang ada yang takut, ya udah saya tiduran aja di rumah, habis serangan jantung, jangan. Nggak boleh. Tetap harus bergerak. Otot-ototnya tetap harus bergerak. Kuncinya adalah tetap bergerak, tapi mengenali kapan harus berhenti. Kira-kira gitu. Ada yang mau tambahkan, Dr. Ci? Ya, mungkin sedikit menambahkan. Jadi seperti yang Dr. Masika tadi jelaskan, intinya adalah selepas kita terkena serangan jantung atau bahkan sebelum serangan jantung pun kita tuh harus dalam budaya sehat, kan seperti itu ya. Jadi dalam budaya sehat, kemudian dalam lifestyle yang sehat ya. Biasanya kalau dari puskesmas itu atau dari Puspindu itu mendengungkan tentang masalah cerdik. Ada yang dengar masalah cerdik? Ya, jadi itu salah satu budaya sehat yang didengungkan oleh Kemenkes melalui puskesmas, kemudian sampai ke posyandu-posyandu. Jadi singkatannya itu cerdik. C-nya itu adalah cek rutin, kontrol. Untuk pasien-pasien yang serangan jantung, ya kontrol tiap 1 bulan sekali, minimal gitu. Sekalian ngambil obat, sekalian kontrol tensi, kemudian cek fungsi jantung, minimal tensi atau gula darah untuk yang punya penyakit kencing manis. Kemudian ada E-nya itu adalah enyahkan asap rokok, berhenti total. Seperti tadi Dr. Francisca bilang, rokok itu memang jahat, betul-betul jahat. Jadi kalau kita merokok, maka zat-zat yang kayak NO, pokoknya zat-zat yang oksidasinya tinggi itu bisa membuat pembuluh darah itu luka. Lukanya pembuluh darah itu yang akan membuat lemak-lemak akan masuk ke dalam pembuluh darah sehingga kayak bisul. Besar sampai hampir menutupi pipanya pembuluh darah. Nah, kalau pas apes bisulnya pecah, cairan-cairan bisulnya itu yang kayak bisul tadi itu masuk ke pembuluh darah semua, akhirnya menyumpat total. Atau tiba-tiba ada gumpalan-gumpalan darah yang lepas dari bagian kaki atau yang lain, kemudian menyumpat, itu yang dinamakan serangan jantung. Kalau di pembuluh darah jantung namanya serangan jantung atau koroner, kalau di otak namanya stroke, kalau di kaki biasanya disebut dengan ALI, namanya acute limb injury, jadi biru kakinya sampai mati, bahkan kakinya kalau sudah lama dari bawah itu tidak bisa diselamatkan, akhirnya dipotong daripada merantak naik ke atas, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan R-nya apa? Ayo, ada yang dengar? Rajin aktivitas fisik ya. Jadi R-nya itu rajin olahraga, sama seperti yang Bapak Ibu sekalian lakukan hari ini ya, minimal 1 minggu 2 kali ya. 1 kali ini tapi efektif sekali ya, juga tidak ada masalah ya. Bisa dilanjutkan juga di rumah dengan olahraga yang rutin, minimal 1 minggu 2 kali, kemudian 15 sampai 30 menit itu cukup ya. Kemudian yang ketiga berat D-nya lah diet ya, diet yang baik. Diet itu artinya bukan berarti tidak makan, bukan, tapi diet dalam bahasa kami kesehatan itu adalah makan makanan yang sehat ya. Perbanyak sayuran, dikurangi makanan-makanan yang fast food, lemak-lemak juga dibatasi. Kalaupun memang ada yang digoreng dengan minyak, maka diutamakan minyak yang dari tanaman ya. Kemudian ada yang disebut dengan I, apa I-nya? Cerdik. Jadi ingat ya, ini cerdik ini didengungkan oleh Kemenkes untuk masalah cerdik ini, dan itu didengung-dengungkan terus. Ada yang pernah dengar ya? Padahal itu didengungkan terus. Ya, I-nya itu adalah istirahat yang cukup ya. Jadi harus istirahat dengan baik ya. Pokoknya jangan terlalu banyak begadang. Kalau Roma Irama begadang boleh asal ada alasannya ya. Kemudian yang terakhir adalah K. K ini adalah kelola stres. Stres ini juga salah satu manajemen yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian ya, karena dengan stres ini banyak penyakit-penyakit yang munculnya dari stres, badan juga akan kerasa. Munculnya dari stres banyak nanti lifestyle atau hidup budaya-budaya hidup nanti yang tidak baik.
stres, rokokan terus ngebul ya seperti itu. Jadi harus di manajemen. Salah satu manajemen stres yang baik ya seperti ini, kumpul, saling ngobrol, sampai olahraga, ambil olahraga. Itu aja mungkin tambahan dari saya, Rizka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menggugah Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo nanti kita lanjutkan diskusi aja. Jantung sehat, jantung sehat.